Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dari Sukardi. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran tentang memahami isi novel. Novel yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu novel sejarah. Adapun kompetensi dasar yang ingin disampaikan yaitu kompetensi dasar 33, menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan empat-empatnya merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran pada saat ini adalah memahami struktur novel, yang kedua memahami isi novel, dan ketiga memahami kebahasaan novel. Novel yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah novel sejarah. Apakah itu novel sejarah? Novel sejarah itu menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, ini bisa berupa naratif dan juga bisa berupa deskriptif. Novel sejarah disebut juga sebagai novel ulang atau recount. Recount ini dibagi menjadi 3. Yang pertama recount pribadi. Dalam recount pribadi menceritakan suatu kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang keduanya recount faktual. Artinya, novel ini menceritakan tentang suatu kejadian faktual, eksperimen ilmiah, atau laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, recount imajinatif. Artinya, menceritakan tentang kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara rinci. Selanjutnya kita bahas tentang novel. Nah, bagaimana cara memahami sebuah novel itu? Yang pertama, kita harus membaca novel secara keseluruhan. Karena novel ini cukup panjang, maka novel ini kita gunakan teknik membaca secara cepat. Ketika kita membaca secara cepat, maka kita perlihat tokoh di dalam novel tersebut. Dan tokoh ini akan memerankan berbagai karakter yang dialami oleh tokoh yang sengaja diciptakan oleh pengarang. Nah, sambil memahami tokoh karakter dengan cara membaca cepat, kita amati pula kejadian-kejadian yang dialami oleh setiap tokoh. Misalnya kita ambil sebuah novel Ku Antar ke Gerbang. Nah, ini novel ini banyak fakta-fakta sejarah yang dimunculkan. Nah, bagaimana cara memahaminya fakta-fakta sejarah dalam novel tersebut? Nah, tentunya kita bisa menggunakan suatu formula 5W1H. Nah, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 5W1H ini, maka kita bisa mengetahui isi novel Ku Antar ke Gerbang tersebut. Isi novel Antar ke Gerbang diantaranya: 1. Awal perjuangan Soekarno dan kehidupan rumah tangganya dengan Inggit Garnassi. Yang kedua, tokoh. Tokoh ini diperankan oleh tokoh yang bernama Soekarno dan Inggit Garnassi. Yang ketiga, ada tempat kejadiannya, yaitu di Sukamiskin, Bancai, Kota Bandung, dan Surabaya. Yang keempat, peristiwa apa yang terjadi di dalam novel tersebut? Di sini ada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di sini pengarang mengenalkan perjuangan istri Soekarno kepada masyarakat. Nah, dalam kehidupan yang nyata, bahwa istri Soekarno yang bernama Inggit Garnassi itu kurang begitu dikenal oleh khalayak dibandingkan dengan Ibu Fatmawati. Oleh karena itu, pengarang menyampaikan
cerita sejarah tersebut dan diungkap dalam bentuk naratif. Berikutnya, cara memahami sebuah novel itu kita harus memahami struktur teks novel itu sendiri. Seperti apa struktur teks sebuah novel itu? Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. Nah, ketika pada bagian ini pengarang boleh menampilkan atau mengenalkan tokoh atau mengenalkan setting. Hal ini tiap novel akan berbeda-beda bergantung pada selera pengarang. Mau apa dulu yang pertama dikenalkan oleh pengarang. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Nah, setelah adanya orientasi, maka pengarang mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam sebuah novel yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, setelah pengungkapan peristiwa, maka akan memunculkan suatu konflik atau rising action. Dan yang keempatnya, setelah rising action, maka permasalahan itu menuju puncaknya atau komplikasi atau turning point. Berikutnya, setelah puncak konflik, maka diadakan suatu resolusi atau evaluasi atau penyelesaian. Artinya di sini maka pengarang akan menyelesaikan sebuah ceritanya. Maka penyelesaian pengarang pun bergantung kepada selera pengarang itu sendiri. Apakah pengarang mau menyelesaikan cerita ini dengan happy ending atau sad ending. Kemudian pengarang itu akan menutup dengan istilahnya koda. Nah, di sini pengarang akan menutup akhir sebuah cerita dengan memberikan suatu penegasan kepada para pembaca tentang cerita novel tersebut. Baiklah, kita perhatikan penjelasan di dalam setiap struktur novel tersebut. Pada tahap orientasi, di sini pengarang akan memperkenalkan setting cerita, baik waktu maupun peristiwa, mengenalkan tokoh, hubungan antar tokoh, dan menata adegan. Nah, pada bagian ini, jadi pengarang boleh-boleh saja atau sah-sah saja mengenalkan atau berorientasi sebagaimana keinginan para pengarang itu sendiri. Berikutnya dalam pengungkapan peristiwa. Nah, ini peristiwa awal akan menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Nah, di sini jadi sebelum terjadinya suatu konflik, maka dikenalkan dulu peristiwa-peristiwa yang akan muncul di dalam suatu cerita itu. Ketika peristiwa itu sudah muncul, maka yang selanjutnya menuju konflik atau rising action. Nah, ketika menuju konflik, maka para tokoh di sini akan terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kebodohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Nah, setelah terjadi ini, maka pengarang akan memunculkan suatu konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi pada bagian ini disebut juga klimaks. Jadi pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Apakah berhasil menyelesaikan masalah ataukah tokoh tersebut gagal di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian di sini ada bagian evaluasi setelahnya konflik muncul atau disebut juga resolusi. Nah, di sini pengarang akan menjelaskan atau menilai tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami para tokoh setelah mengalami berbagai peristiwa puncak. Nah, inilah yang merupakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir dari tokoh utama. Nah, pada bagian terakhir adalah koda. Koda inilah komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Ini bisa langsung disampaikan oleh pengarang atau mewakilkan kepada tokoh. Jadi seolah-olah di sini tokoh ada sebagai wakil dari pengarang untuk menyampaikan pesan-pesannya atau memberikan suatu penguatan. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.